Silakan masuk. Silakan duduk. Oke. Posisi duduknya gimana? Udah enak? Posisi duduknya udah nyaman. Udah nyaman. Ini Mbak yang kemarin udah buat janji ya? Iya, saya kemarin DM IG-nya Winda. Oh ya, atas nama Mbak Sari betul? Betul. Dipanggilnya Mbak, Kak, atau mau apa? Boleh banget Kak. Oh, baik Kak Sari ya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik ya, sudah baik. Oke, alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan, macet apa gimana? Kebetulan perjalanan hari ini lumayan macet ya, kan hari weekend kebetulan. Macet ya, padat ya. Tadi kesini tuh naik motor, dianterin atau gimana? Kebetulan saya naik Gojek Kak. Oh, naik Gojek. Jauh nggak dari sini? Maksudnya waktunya berapa menit? Kalau estimasi perjalanan itu kan 1,5 jam. Cuman kan kalau sendiri sekarang akses jalan tidak sesuai, kadang-kadang macet atau hujan Oh sampai iya betul ya, untuk macet kita nggak bisa dihindari juga ya. estimasi nggak sesuai. Iya baik. Kemarin kan Mbak Sari sudah sedikit men-spill ya di DM, di chat. Tapi sebelumnya saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait apa sih konseling. Tapi sebelumnya Mbak Sari udah pernah ikut konseling apa belum? Sebelumnya saya belum pernah ikut konseling sih Kak. Belum pernah ikut konseling sih Kak. Oke baik. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Boleh? Oke, untuk konseling itu diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh saya. Di sini bertugas sebagai konselor kepada Mbak itu sebagai klien yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan Mbak, masalah pribadi, masalah di lingkungan dan lain sebagainya. Terkait dengan fungsi konseling itu sendiri ada salah satunya yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini diartikan sebagai untuk mengentaskan, untuk menyelesaikan kembali seperti ke tujuan konseling tadi. Selanjutnya di dalam sesi konseling ini ada yang namanya asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Sari ini jangan khawatir ya, rahasia yang ada atau cerita permasalahan yang ada diceritakan kepada saya sebagai konselor akan dijaga sebaik mungkin dan tidak akan tersebar kemana-mana. Asas yang kedua yaitu ada asas kemandirian, yang dimana nanti Mbak Sari bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Saya di sini sebagai pengarahnya saja, sebagai fasilitator. Selanjutnya ada kontrak dalam sesi konseling. Sesi konseling ini kita dalam pertemuan hari ini kita kasih waktu gimana? Mau 30 menit apakah setuju? Boleh Kak? 30 menit. Untuk 30 menit ini jika nanti diperlukannya pertemuan selanjutnya bisa kita buat janji di akhir ya. Oke, untuk yang barusan saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke baik. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan pada sesi inti, sesi konseling, langkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran, diberikan kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ada update apa nih Mbak Sari datang ke sini? Sesuai dari cek saya Banyak banget tekanan yang harus saya jalani. Di sisi lain saya juga ada trauma di masa lalu juga. Mama ada janji sendiri untuk perkuliahan. Banyak permasalahan jadi kuat. Oke, tapi sebelumnya jika tisu dan air ini diperlukan boleh diminum ya, boleh dipakai. Oke, boleh diceritakan satu-satu untuk poin permasalahannya supaya bisa kita sama-sama cari jalan keluarnya. Oke. Untuk permasalahan pertama, saya sendiri kan bekerja. Ditambah lagi tuntutan kerjaan yang banyak, belum lagi masalah keluarga, belum lagi kuliah, jadi semua itu nyatu di satu. Pertama
saya ada trauma dalam pekerjaan juga, saya pernah merasakan trauma, jadi saya takut mengambil keputusan atau gimana, karena pernah suatu sisi saya ambil keputusan karena kerjaan saya udah selesai, jadi saya lakukan perkuliahan, tapi di sisi lain ternyata karena saya selalu diandalkan, jadi di kerja saya disalah-salahkan di satu saat ada permasalahan di kerja saya, ada temuan lah ibarat permasalahan dari audit gitu, sedangkan permasalahan itu bukan dari saya tapi masih dari teman saya, karena saya posisinya tidak di tempat dia, saya lihat itu yang membuat saya takut untuk ambil keputusan gitu. Kedua, ada di sisi lain ada janji saya sama almarhum papa, saya tuh harus sarjana, sedangkan saya kan awalnya masih SMA. Saya juga terkadang tidak bisa manajemen waktu semuanya. Di sisi lain saya berjanji sama almarhum, di sisi lain pekerjaan yang notabene itu menekan saya harus kembali pastinya. Terus juga saya juga ada trauma sendiri karena saya pernah mengalami perceraian. Sesuai yang saya bilang, saya pernah menikah dan mempunyai seorang anak. Saya menikah muda, saya juga mengalami trauma psikis sendiri, mental saya karena bully dari suami saya. Kalau bermasalah fisik, karena dulu itu sebenarnya saya gemuk ya, berat badan saya hampir 105 kilo ya. Di situ saya kan selalu ditekan suami saya juga, dia selalu cemburu saja, sedangkan untuk tekanan kerjaan, masalah kuliah, jadi saya sibuk di kuliah, di kerjaan, dia merasa saya itu hanya mengarang cerita, ditambah lagi dia merasa dia itu nggak berguna karena dia itu tidak bekerja. Banyak masalah yang tidak bisa saya pernah banyak sekali. Akhirnya untuk permasalahan yang tadi itu poin pertama yaitu Saya minum ya? ya silakan minum dulu. Pertama itu bingung atau takut untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada harapan ayah betul yang belum dan mungkin masih diusahakan. Yang ketiga karena efek dari perceraian. Yang keempat tadi ada di dalam pernikahan itu ada bully ya betul. Baik, terkait poin yang kedua tadi harapan yang orang tua mau itu kan sedang diusahakan ya betul. Kira-kira ketika nanti sudah dicapai apa keinginan Mbak lagi yang untuk membahagiakan dari oke, selanjutnya rating ataupun penilaian kondisi saat ini dari 1 sampai 10 berapa? Kalau sedih di angka 1, kalau misalkan tidak sedih di angka 10 atau sebaliknya. Rating saya sekarang angka Berarti sangat sedih, karena belum bisa diselesaikan. Baik, untuk pikiran ataupun mengeluarkan unek-unek Mbak Sari di dalam sesi konseling itu ada namanya teknik SAFE ya. Teknik SAFE ini dilakukan guna untuk menenangkan pikiran Mbak Sari, dan untuk teknik SAFE ini diartikan sebagai ada beberapa hal yang harus dikeluarkan jadi melalui teknik ini. Oke, apakah Mbak sudah siap untuk pelaksanaan tekniknya? Boleh. Oke. Sebelumnya nanti Mbak di sini mohon maaf lihat di sini cari areal yang ngilu pakai tangan Mbak sebelah kiri ya, cari area yang ngilu sambil nanti setelah itu ada yang Mbak ucapkan, nanti saya bimbing, ini sebagai itu aja contoh dan pelatihan. Setelah itu nanti ada dari
sendiri? Boleh dulu. Oke, baik. Saya izin berdiri ya. Izin berdiri. Jika dibutuhkan nanti minumnya boleh diminum. Ya. Kita pelaksanaan tekniknya ya, yaitu teknik self tadi. Yang pertama silakan boleh untuk dipejamkan matanya, dipersiapkan kehusuannya, dipejamkan matanya. Lalu sambil, mohon maaf Mbak, tangannya 2 jari di dada. Di Dada di sini Kak. Ya. Mohon maaf, dada di sebelah kiri maksudnya Mbak. Oke. Sambil diusupkan lalu ikuti kata saya. Baik. Meskipun aku merasa bingung dan takut, Meskipun aku merasa bingung dan takut, aku menerima diriku sepenuhnya aku menerima diriku sepenuhnya dan aku percaya bahwa aku bisa membuat keputusan yang tepat. bahwa aku bisa memberikan keputusan yang tepat. Ulangi lagi, meskipun aku merasa bingung Meskipun aku merasa bingung dan takut, dan takut, aku menerima sepenuhnya aku menerima sepenuhnya dan aku percaya bahwa aku bisa membuat keputusan yang tepat. bisa membuat keputusan yang tepat. Ulangi sekali lagi Mbak. Meskipun aku merasa bingung dan takut, Meskipun aku merasa bingung dan takut, aku menerima diriku sepenuhnya aku menerima diriku sepenuhnya dan aku percaya bahwa aku bisa membuat keputusan yang tepat. bahwa aku percaya bisa membuat keputusan yang tepat. Oke, untuk selanjutnya silakan sapi usukan. Selanjutnya mohon maaf ya Mbak, udah boleh diturunkan, boleh minum dulu Mbak untuk menenangkan pikiran. Oke, untuk selanjutnya boleh Mbaknya tangannya di atas kepala dan sambil mengucap aku ikhlas, Aku ikhlas, aku ridho, aku ridho, dan aku bisa dan aku bisa menggapai itu semua. menggapai itu semua. Aku ikhlas, Aku ikhlas, aku ridho, aku ridho, dan aku bisa dan aku bisa menggapai itu semua. menggapai itu semua. Mohon maaf, di bawah mata. Boleh kan Mbak? Sambil dipupuk. Aku ikhlas, Aku ikhlas, aku ridho, aku ridho, aku bisa aku bisa menggapai itu semua. menggapai itu semua. Di bawah hidung. Aku ikhlas, Aku ikhlas, aku ridho, aku ridho, dan aku bisa dan aku bisa menggapai itu semua. menggapai itu semua. Di bawah dagu. Aku ikhlas, Aku sambil ikhlas, aku ridho, aku ridho, dan aku bisa dan aku bisa menggapai itu semua. menggapai itu semua. Oke, baik. Sudah selesai untuk tekniknya. Boleh dibuka matanya. Dan bagaimana rating? Kan tadi memberi rating 10. Setelah kita lakukan teknik, rating apa, berapa yang Mbak keluarkan? Alhamdulillah ratingnya sudah berturun ya Kak. Sekarang udah ada di rating 7. Udah bisa mendetoks pikiran saya sendiri. Baik. Alhamdulillah untuk sedikit menenangkan, sedikit untuk mengurangi beban yang ada di pikiran. Mungkin selanjutnya tinggal pilihan yang Mbak buat untuk kedepannya bagaimana. Boleh diungkapkan kira-kira bagaimana pilihannya setelah ini. Untuk pilihan kedepannya, mungkin kedepannya saya harus bisa lebih bisa memilah dan memilih untuk memberikan suatu keputusan, entah itu dalam dunia pekerjaan, entah itu dalam dunia kehidupan sehari-hari. Mungkin saya merasa dalam pekerjaan saya lebih terlalu merasa selalu diandalkan oleh orang. Tapi di suatu sisi saya kenapa nggak bisa memberikan peluang lain kepada teman-teman saya yang tuh notabene mereka juga belum mengerjakan sesuatu yang penting. Berarti keputusannya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Untuk permasalahan yang kedua tadi terkait hal yang ingin diwujudkan, mungkin apa yang ingin dilakukan. Mungkin saya lebih bisa konteks untuk manajemen waktu dan coba fokus sih Pak. Saya memang jujur di semester ini saya udah mulai down sama tugas-tugas yang luar biasa. Apalagi di proses ini banyak tugas yang Baik, itu langkah yang bakal Mbak ambil. Baik, kalau bisa langkah itu dicoba secara perlahan, langkah itu dilakukan secara
tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, asalkan keputusan itu benar-benar sesuai dan tidak salah lagi. Oke, baik. Untuk sesi konseling sudah selesai. Selanjutnya, apakah Mbak ingin diadakan pertemuan lagi untuk pertemuan di hari yang lain? Untuk pertemuan sih sepertinya nanti bisa dikoordinasi seperti biasa Kak, aku DM. Soalnya kan seperti yang tadi diceritakan untuk waktunya. Oke, baik. Nanti bisa komunikasikan secara langsung ataupun via telepon bisa. Boleh, nanti saya minta nomor teleponnya. Baik. Baik, terima kasih. Semoga sesi konseling ini bisa sedikit membantu untuk mencari dan menuntaskan permasalahan Mbak. Perlahan, step by step, nggak apa-apa ya Mbak. Mungkin kita nanti ada pertemuan selanjutnya, waktunya nanti ada step selanjutnya, langkah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, karena tadi kita diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, karena kita sama kepercayaan, kita baca Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. A few moments later. Gimana? udah dari duduk aja. Nanti dikat. Untuk dipejamkan matanya dulu. Oh my god! Wow! Dada di sini Kak. belum selesai dada Kamu sebelah tahu nggak? kiri. Suruh megang dada, tangannya ke sini. Dada sebelah kiri. A few moments later.